Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Saputra. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan mewawancarai sahabat saya yang bernama Reza. Dia sekarang sudah menjadi pengasuh di pondok pesantren Badrul Islam. Dulunya sahabat saya ini cukup bandel lah kan. Semenjak dia masuk pesantren, insyaallah lah. Gimana Sat? Ya itulah nampaknya kan. Insyaallah sudah berubah lah Sat. Insyaallah sudah berubah. Baik, saya akan bertanya kepada sahabat saya yang dulunya orang yang bandel, sekarang sudah menjadi ustadz insyaallah, menjadi pengasuh di pondok pesantren. Kenapa saya ingin bertanya, kenapa ustadz itu memilih pondok pesantren sebagai tempat pendidikan? Kenapa tidak di sekolah-sekolah umum seperti SMK, SMA? Kan karena SMK, SMA itu lebih bebas gitu, lebih enak kalau jumpa kawan-kawan. Sedangkan di pondok pesantren kita kayak tertekan gitu, kayak semuanya diatur, apa peraturan kayak mana Ustaz? Jadi kalau yang membuat saya berpikir untuk masuk ke pondok pesantren, yang pertama keinginan dari orang tua kuat, yang kedua keinginan dari diri sendiri, keinginan orang tua sama diri sendiri. Dua, orang tua mau, kita mau, jadi berarti harus ada kemauan sama kita sama kemauan dari orang tua itu harus dua-dua harus ada ya. Kalau boleh satu. Kalau nggak ada gimana Ustaz? Kalau misalnya kalau abang mau, orang tua nggak mendukung, atau sebaliknya orang tua nyuruh abang nggak mau, gimana? Ustaz nggak mau gimana? Kalau misalnya orang tua mau, kita nggak mau, orang tua ngirim mau 3 juta 5 juta sebulan, kalau kita nggak mau ya sia-sia. Cuman kalau kita mau, orang tua nggak mau, susah, nggak berkah yang ilmu kita dapat. Orang kita mau sekolah, uang sekolah nggak dikirim sama orang tua, nggak mau masuk pondok. Kita belajar ilmu nggak kita bayar, nggak berkah. Itu kira-kira. Terus ada lagi ya? Gitu aja. Itu aja. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan terbesar yang saudara Reza hadapi selama berada di pondok pesantren? Kalau bicara tantangan terbesar, mungkin jauh dari orang tua. Yang pertama. Berarti kita harus kangen sama orang tua gitu. Iya. Jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua karena kebaikan mungkin saya relakan itu. Yang membuat saya terlalu berat meninggalkan orang tua waktu kecil, banyak hal-hal yang membuat hati ini rindu. Kalau ditinggal gimana, tapi karena orang tua mau, kita juga mau belajar. Mungkin jalannya memang ini gitu. Ya, itu Sat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman Reza selama berada di pondok pesantren? Pengalaman yang menyenangkan apa menyedihkan gitu? Pengalaman Menyenangkan ini adalah berbaur dengan santri-santri dari berbagai daerah, dapat mengajarkan ilmu walaupun kecil, mengenali sifat lebih banyak orang, karakter, bagaimana cara menyikapi seseorang dari sudut yang lain. Si A begini cara menyikapinya, si B begini cara menyikapinya, itulah sampai seterusnya. Mungkin dapat berkenal banyak dan berbaur dari bermacam daerah. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang menjadi kenangan Ustadz, yang kenangan tidak terlupakan selama di pondok? Kalau kenangan yang tidak terlupakan banyak, cuman contohnya seperti apa Ustadz? Kalau kenangannya tak terlupakan seperti mengajarkan hal-hal kecil yang bermanfaat, hal-hal kecil yang bernilai besar, seperti mengajarkan memakai sorban. Orang yang sholat memakai sorban pahalanya 40 kali lipat. Jadi kita ajarkan sedikit,
Kita ajarkan mereka pakai serban. Mungkin itu hal kecil, tapi di mata Allah insya Allah bernilai besar. Berarti kita misalkan mengajari santri-santri memakai sorban, berarti kita dapat pahala juga kan Ustaz? Seperti itu kira-kira. Masih banyak hal-hal kecil yang lainnya yang mungkin banyak lah pokoknya. Ya, tidak bisa dijelaskan satu Iya. satu. Banyak. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan pelajaran yang paling berharga yang Ustaz peroleh dari selama di pondok pesantren? Pesan untuk pelajaran. Pesan pelajaran yang paling berharga sejak saya berbaur dengan santri-santri ialah dapat membentuk karakter diri saya dan diri orang lain. Dapat Berarti kalau kita pondok pesantren ini lebih membentuk karakter ya. Iya. Menunjukkan siapa diri kita, asli kita, apa yang kita lakukan dalam suatu kondisi, menghadapi kondisi dengan tenang, membentuk karakter, keberanian, berani tampil, berani dalam segala hal apapun itu dan kapanpun, menunjukkan bahwa prioritas kita itu melebihi rata-rata walaupun nggak melebihi, ya kan. Karena Membentuk karakter dan bagaimana menghadapi kondisi itu, bagaimana masalah-masalah itu datang dan menghadapi masalah-masalah tersebut dengan tenang. Dan kita hidup sebenarnya memang untuk diuji dengan perintah dan larangan, sejauh mana ketaatannya. Contohnya seperti tadi disuruh sholat perintah, larangan disuruh kita meninggalkan hal-hal yang mungkar. Yang kedua diuji dengan musibah, sejauh mana kesabarannya. Kita sabar terbagi tiga: sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, sabar dari maksiat. Sabar pada ketaatan seperti sholat kita sabar, tidak terburu-buru. Yang kedua, sabar pada maksiat di depan mata kita sabar menghadapinya, tidak mau. Yang ketiga, sabar pada musibah yang datang kita sabar. Apa yang datang, kepayahan hidup yang datang kita sabar menghadapinya. Yang ketiga, kita diuji dengan nikmat, sejauh mana rasa syukurnya. Menyadari nikmat itu datangnya dari Allah, menyadari bahwa nikmat itu titipan dari Allah, menyadari bahwa nikmat itu akan ditanya di hadapan Allah. Summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya kemudian mereka akan ditanya atas kemegahan itu. Kita berani dalam menghadapi hal apapun ujiannya, menunjukkan karakter siapa kita, berani tampil intinya. Berarti pertanyaan kelima kayak gitu Ustaz. Makasih kepada sahabat saya yang dulunya seorang terima kasih kepada sahabat saya yang bernama Reja, karena ilmunya insyaallah bisa bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah. Mungkin sampai sini podcast dari kami. Kurang dan lebih banyak kurangnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.